Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa pendidikan geografi di mata kuliah meteorologi dan klimatologi, di mana kita sudah menginjak materi kedua ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sedikit mengupas atau mengulik terkait dengan pengertian definisi meteorologi dan klimatologi. Kemudian kita masuk ke dalam cuaca dan iklim, konsep dengan cuaca dan iklim mulai dari definisi cuaca iklim, kemudian sampai ke unsur-unsur iklim dan juga apa perbedaan cuaca iklim dan juga musim. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih membahas kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu kita lebih mendalam di bagian bidang keilmuannya atau di bagian yang meteorologi dan klimatologi gitu ya. Kemarin di akhir itu saya berikan suatu diskusi ya teman-teman, yaitu sebenarnya apa sih pentingnya belajar meteorologi klimatologi di geografi. Padahal kan meteorologi klimatologi adalah membahas tentang atmosfer. Terus apa pentingnya di geografi kita belajar ini? Nah, insya Allah kita akan juga bahas di pertemuan kali ini. Oke, yang pertama adalah sedikit mengulang dari yang kemarin ya. Ini di awal kemarin sudah sempat kita singgung, yaitu what difference atau apa perbedaan antara meteorologi dan klimatologi. Nah, meteorologi itu adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cuaca kemarin ya. Kalau yang membedakan adalah kalau yang meteorologi adalah ilmu yang mempelajari cuaca, sementara kalau klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim gitu ya. Jadi kalau meteorologi itu lebih spesifik di cuaca, yang kemarin kita bahas itu cuaca itu adalah suatu kondisi atmosfer yang memiliki cakupan sempit dan juga rentang waktu yang lebih pendek. Sementara kalau yang klimatologi yang membahas tentang iklim adalah suatu kondisi atmosfer yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas dengan kondisi perubahan yang dia lebih lama gitu. Jadi spesifiknya meteorologi dan klimatologi adalah dua keilmuan yang cukup berbeda, yaitu kalau yang meteorologi adalah spesifik belajar di cuaca, kalau klimatologi spesifik belajar di bagian iklim gitu. Ya, sebenarnya ini kemarin sudah kita bahas ya, tapi sedikit saja mengulang biar teman-teman merefresh gitu ya, karena yang kita akan bahas sekarang adalah lebih ke arah dari bidang keilmuannya, dari bidang keilmuan meteorologi dan klimatologi. Nah, terus ini yang menjadi pertanyaan diskusi kemarin. Di manakah sebenarnya posisi meteorologi dan klimatologi dalam geografi, dan kenapa meteorologi klimatologi ini penting dalam ketika kita mempelajari geografi gitu ya. Nah kan teman-teman di pendidikan geografi adalah dasar keilmuannya adalah terkait dengan geografi, sehingga kenapa sih kok penting ini meteorologi klimatologi dipelajari di geografi. Nah, mungkin sedikit flashback ya. Jadi teman-teman mungkin juga sudah sambil belajar terkait dengan konsep dasar geografi. Yaitu geografi itu apa toh sebenarnya? Geografi itu adalah merupakan suatu ilmu yang dia mempelajari tentang fenomena geosfer. Apa sih fenomena geosfer? Adalah semua fenomena yang ada di atas permukaan bumi gitu ya. Jadi yang dipelajari di geografi, objek materialnya itu adalah geosfer gitu ya. Nah, di dalam geosfer ini nanti akan terbagi sebenarnya ada tiga ya, tapi saya sebutkan dua saja gitu ya. Jadi ada tiga adalah geografi fisik, geografi manusia, dan satu lagi geografi teknik gitu ya. Tapi memang nanti saya tuliskan hanya dua saja. Yaitu ada geografi fisik dan juga geografi manusia. Jadi dari seluruh apa yang ada di bumi ini kita bisa bagi ke bidang keilmuan geografi itu. Ada yang cabangnya itu dinamakan geografi fisik yang fokus mempelajari tentang kondisi lingkungan abiotik. Kemudian kalau geografi manusia yang fokus pada lingkungan cultural. Dan yang terakhir nanti geografi teknik yang lebih ke arah keteknikan di bidang geografi seperti pemanfaatan geodesik dan seterusnya. Nah, di geografi fisik itu apa yang kita pelajari atau objek materialnya apa di geografi fisik? Geografi fisik itu objek materialnya itu ada 6 gitu. Ada 6 objek material yang dipelajari di geografi. Nah, kalau kita lihat dari permukaan bumi itu, kita urutkan aja dari paling atas gitu ya. Paling atas berarti yang dipelajari adalah atmosfer. Kemudian bawahnya atmosfer kita punya yang namanya kehidupan yang dinamakan sebagai biosfer.
Nah, di bawahnya biosfer kita punya yang namanya tubuh air, yaitu hidrosfer 3. Kemudian kita punya tanah, pedosfer. Kemudian kita punya batuan. Batuan adalah litosfer, dan yang terakhir yaitu manusia sendiri atau antroposfer. Sehingga objek material geografi itu sebenarnya ada 6 ini, yaitu ada atmosfer, biosfer, hidrosfer, pedosfer, kemudian litosfer, dan juga antroposfer. Nah, terus kemudian mana peran pentingnya meteorologi? Klimatologi ya, peran pentingnya adalah di bagian yang ini. Karena di geografi itu dia mempelajari terkait dengan 6 objek material yang ada di permukaan bumi dan salah satunya atmosfer. Lah ini yang spesifik meteorologi dan klimatologi adalah atmosfer. Karena di geografi kita juga perlu mempelajari fenomena geosfer yang kaitan dengan atmosfer, maka keilmuan di bidang meteorologi dan klimatologi ini sangat mendukung atau sangat penting dipelajari di geografi. Nah, sehingga memang meteorologi klimatologi ini memegang peran penting sebagai dasar dalam kita belajar di geografi nanti lebih lanjut. Nah, nanti terkait dengan mata kuliah lanjutan meteorologi klimatologi sebenarnya banyak sekali ya. Ada meteorologi klimatologi yang dihubungkan dengan air menjadi hidrometeorologi. Ada meteorologi dan klimatologi yang dihubungkan dengan pertanian menjadi meteorologi pertanian. Ada yang dihubungkan dengan meteorologi klimatologi dengan kondisi masa lalu, paleoklimatologi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, meteorologi klimatologi adalah suatu bidang ilmu ya, yang dia posisinya itu hampir sama dengan geografi. Tetapi kalau bidang ilmu murni meteorologi dan klimatologi itu juga ada. Yang menjadi pertanyaan apa bedanya gitu nih? Apa bedanya ya, meteorologi klimatologi yang dipelajari di geografi dengan yang ilmu murni ya, teman-teman harus bisa membedakan apa bedanya. Nah, sebenarnya kalau kita mengulik perbedaannya itu kita bisa menggunakan pendekatan yang digunakan geografi. Mungkin teman-teman masih ingat ya terkait pendekatan apa yang menjadi ciri khas yang digunakan di geografi. Ada 3 pendekatan. Pertama adalah pendekatan spasial atau ke ruangan, yang kedua pendekatan ke lingkungan atau lingkungan, dan yang terakhir pendekatan kompleks wilayah. Nah, dari 3 pendekatan ini juga menjadi penciri ketika kita belajar meteorologi klimatologi di dalam geografi. Nah, pertama kita belajar terkait dengan pola spasial gitu nggih. Jadi ketika kita belajar meteorologi dan klimatologi di geografi, kita belajar tentang pola spasial. Makanya nanti teman-teman akan diajarkan juga terkait dengan bagaimana cara nanti membuat peta kondisi iklim. Bagaimana cara kita memetakan kondisi iklim di setiap wilayah, bagaimana kita memetakan cuaca, bagaimana kita memetakan unsur parameter iklim, dan seterusnya. Itu karena kita belajarnya pola spasial. Jadi kita lebih mengarah bukan ke bidang keilmuannya yang murni, tapi kita lebih mengarah ke pola spasialnya gitu maknanya itu. Kemudian kita belajar juga meteorologi klimatologi sebagai bentuk interaksi lingkungan. Makanya nanti di klimatologi kita belajar kaitan meteorologi klimatologi cuaca iklim dengan pertanian. Bagaimana kaitan cuaca iklim dengan manusia, bagaimana kaitan cuaca iklim dengan industri, dan seterusnya. Karena memang ya kita berbicara meteorologi klimatologi ini mempengaruhi terhadap lingkungan, dan juga meteorologi klimatologi ini dipengaruhi oleh lingkungan juga gitu. Jadi saling berinteraksi sebagai suatu komponen lingkungan gitu ya. Dan yang terakhir yaitu kita bicara tentang atmosfer ya. Atmosfer sebagai komponen wilayah gitu ya. Jadi ketika kita bicara meteorologi klimatologi dan geografi, kita ya menganggap bahwa atmosfer kita itu adalah merupakan suatu komponen kewilayahan yang di dalamnya itu dia saling berinteraksi satu sama lain. Atmosfer berinteraksi dengan tanah, atmosfer berinteraksi dengan air, atmosfer berinteraksi dengan tumbuhan, atmosfer berinteraksi dengan manusia, dan seterusnya. Jadi memiliki hubungan timbal balik. Sehingga ketika ada perubahan di dalam atmosfer, maka otomatis dia implikasinya akan mengubah juga kondisi manusianya, implikasinya akan mengubah kondisi lahannya, implikasinya akan mengubah kondisi tumbuhannya, dan seterusnya. Nah, itu yang kita pelajari di meteorologi dan klimatologi, yang menjadi pembeda antara meteorologi klimatologi murni dengan meteorologi klimatologi di bidang geografi.
Sebenarnya kalau teman-teman mungkin cari ya, beberapa jurusan di S1 itu juga ada yang fokus spesifik di meteorologi klimatologi. Contohnya seperti di ITB itu ada satu meteorologi. Ya, dia fokus belajar ke bidang keilmuannya gitu ya. Yang menjadi penciri meteorologi klimatologi dan bidang geografi itu ada 3, yaitu kita lebih belajar ke pola spasial terkait dengan iklim, cuaca, kita lebih belajar ke interaksi ke ruangan dari atmosfer, dan kita belajar tentang atmosfer sebagai komponen wilayah. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin sebagai jawaban teman-teman dari yang kemarin ya. Jadi yang terkait dengan diskusi kemarin, berarti jawabannya sebenarnya adalah karena di geografi dia belajar tentang geosfer. Nah, salah satu komponen dari geosfer itu adalah atmosfer, dan atmosfer ini dipelajari di meteorologi klimatologi. Sebenarnya posisi atau peran penting dari keilmuan meteorologi klimatologi dalam geografi itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kita mulai lebih fokus spesifik ke dalamnya, nggih. Jadi, meteorologi dan klimatologi ini memiliki cabang keilmuan. Tetapi memang kenapa yang kita akan bahas hanya cabang keilmuan di bidang klimatologi, tidak meteorologi, karena keilmuan cuaca ini dia kan lebih pendek gitu, guys. Jadi sehingga variabilitasnya atau variasinya itu dia lebih cepat. Sehingga kalau kita bicara tentang bidang keilmuan, memang kalau belajar meteorologi itu akan sangat susah, kecuali dia hanya sifatnya yang sebagainya untuk pemantauan cuaca harian atau untuk terapan apa. Tapi yang bidang keilmuan yang sering digaungkan atau digunakan sebagai istilah di dalam dunia perkembangan keilmuan di dunia atmosfer itu adalah klimatologi. Sehingga makanya nanti turunan cabang-cabang ilmunya banyak mengarah ke klimatologi, gitu ya. Nah, pertama cabang keilmuan klimatologi itu bisa dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang dibagi atau diklasifikasikan berdasarkan metode pendekatan keilmuannya. Ada yang dibagi berdasarkan ruang lingkup di atmosfernya, ada yang dari pemanfaatannya, gitu ya. Dan insya Allah kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama pembagian cabang keilmuan klimatologi berdasarkan metode pendekatan keilmuannya, gitu ya. Dari keilmuannya ada 4, ada klimatografi, ada klimatologi fisik, klimatologi dinamik, dan juga klimatologi terapan, gitu ya. Klimatolografi itu apa? Klimatografi adalah merupakan suatu bidang keilmuan di klimatologi yang dia spesifik atau fokus mempelajari terkait deskripsi iklim atau membelajar tentang iklim secara deskriptif dengan menggunakan data dan kemudian dengan menggunakan peta gitu. Jadi klimatografi adalah merupakan ilmu tentang deskripsi iklim. Nah, cara mendeskripsinya bagaimana ya? Dengan memanfaatkan data iklim, dengan memanfaatkan data parameter iklim, dengan memanfaatkan peta parameter iklim. Nah, itu adalah ilmu klimatografi. Jadi lebih ke arah deskripsi iklimnya. Kemudian yang kedua adalah klimatologi fisik. Apa itu klimatologi fisik? Klimatologi fisik adalah pembahasan tentang gejala-gejala cuaca di atmosfer dengan dasar ilmu fisika dan matematik. Jadi ini lebih ke arah keilmuan di bidang fisiknya. Jadi lebih ke arah bagaimana cara kita merumuskan menghitung curah hujan misalkan, atau kita memprediksi cuaca, atau kita memprediksi curah hujan, atau kita memprediksi atau mungkin kita mengisi kekosongan data stasiun hujan. Nah, itu adalah ilmu yang berkaitan dengan klimatologi fisik. Jadi kalau klimatologi fisik memang lebih ke arah yang dikaitkan bidang keilmuan di meteorologi klimatologi yang dikaitkan dengan ilmu fisika, dengan ilmu matematik gitu. Karena memang di meteorologi klimatologi ini sangat berkaitan erat. Ketika kita menghitung gitu ya, curah hujan, kemudian suhu kelembaban, itu kan dia datanya berupa angka. Apalagi kalau kita belajar iklim tuh minimal ketika kita ingin mengetahui iklim, kita harus punya data rentangnya 20 tahun minimal. Sehingga mesti akan banyak sekali data-data angkanya, sehingga mesti berkaitan dengan rumus matematis. Kemudian nanti beberapa proses di atmosfer itu juga berkaitan dengan prinsip-prinsip di ilmu fisika gitu. Pergerakan atmosfer itu nanti akan sesuai dengan prinsip fisika dan seterusnya. Nah, itu klimatologi fisik. Kemudian klimatologi dinamik. Klimatologi dinamik adalah apa? Yaitu lebih ke arah
belajar namanya dinamik, yaitu ada dinamika. Kita belajar dinamika dari pergerakan atmosfer dalam berbagai skala, baik di wilayah seluruh dunia gitu ya. Jadi bagaimana pergerakan atmosfer? Seperti kita melakukan pemantauan kemarin ya, saya tampilkan citra Himawari. Bahwa teman-teman atau mungkin sudah membuka website yang saya berikan terkait dengan citra satelit Himawari. Teman-teman bisa memantau itu pergerakan atmosfer, pergerakan awan, perubahan kondisi suhu. Nah, itu adalah contoh dari klimatologi dinamik. Jadi kita belajar tentang dinamika perubahan dari atmosfer, baik dalam berbagai skala ya. Bisa nanti teman-teman mengamatinya dalam skala yang sempit, dalam skala misalnya kota, kabupaten, atau provinsi, atau bahkan sampai ke skala dunia. Itu juga bisa. Dan yang terakhir yaitu klimatologi terapan. Namanya terapan, berarti dia lebih ke arah bidang keilmuan klimatologi yang dikaitkan atau dikaitkan dengan berbagai masalah-masalah praktis yang kita temui di lingkungan kita. Nah, nanti klimatologi terapan itu ada turunannya gitu ya. Nanti kita akan bahas juga. Jadi lebih ke arah terapan dari kenapa sih setelah kita mempelajari klimatologi, apa yang bisa kita lakukan yang kaitannya dengan lingkungan hidup kita, itu kaitannya dengan klimatologi terapan. Contohnya apa? Kaitan iklim dengan pertanian. Dengan adanya kita belajar iklim, kita bisa tahu kondisi pertanian misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan ruang lingkup di atmosfernya gitu ya. Jadi ruang lingkupnya. Nah, dari ruang lingkupnya terbagi menjadi 3, ada mikroklimatologi, mesoklimatologi, dan makroklimatologi. Kalau dari ruang lingkup di atmosfernya ini lebih ke arah tingkat luasan yang kita pelajari. Pertama yaitu mikroklimatologi. Kalau mikroklimatologi adalah pembahasan iklim dalam lingkup yang sangat sempit, sangat detail pada suatu lingkungan kondisi khusus gitu ya. Jadi dia belajarnya itu hanya lingkup kecil. Contohnya apa? Contohnya iklim mikro dalam gua. Gua itu kan hanya kalau kita bicara secara spasial, secara keruangan yang lebih besar atau general gitu, gua itu cuma kecil lokasinya. Sehingga kalau kita sementara gua itu ketika dibandingkan dengan kondisi iklimnya di luar itu sangat berbeda jauh. Nah, kalau kita belajar hanya kondisi iklim di gua itu dikatakan sebagai iklim mikro. Jadi iklim mikro gua seperti itu. Atau teman-teman belajar kondisi iklim di perakaran. Perakaran itu kan sangat detail gitu di wilayah perakaran. Nah, kondisi atmosfer atau kondisi iklim di perakaran itu berbeda dengan kondisi di atmosfer kita gitu. Nah, itu adalah kondisi mikroiklim di perakaran. Contohnya seperti itu. Jadi dia sifatnya itu mikro gitu. Jadi pada wilayah-wilayah yang khusus gitu. Pelajarannya pada wilayah yang mempunyai wilayah khusus yang berbeda dengan kondisi globalnya atau kondisi generalnya gitu. Misalkan atau kita tinggal di rumah kita gitu. Ternyata rumah kita kalau diukur suhunya dengan suhu di luar ternyata berbeda. Berarti rumah kita memiliki iklim mikro sendiri di dalam rumah itu. Nah, itu adalah contoh iklim mikro. Kemudian yang kedua yaitu yang tingkatnya di mesoklimatologi. Mesoklimatologi adalah pembahasan kondisi iklim dalam lingkup yang sempit juga. Tapi kalau kita bicara meso ini dia lebih luas dibandingkan mikro tapi tidak seluas dari makro gitu ya. Lalu dia tengah-tengah. Contohnya apa? Contohnya iklim di perkotaan. Kemudian iklim di misalkan wilayah Boyolali atau di dataran tinggi, ya itu mesoklimatologi. Pokoknya batasnya kalau di mesoklimatologi adalah dengan dia menunjukkan perbedaan rentang antara di sekitar 1 sampai 1000 km. Jadi misalkan kita meneliti di suatu wilayah, tapi wilayah itu dia dengan kalau ditarik garis 1 sampai 1000 km dari wilayah itu di buffer, itu dia sudah memiliki iklim yang beda dengan wilayah di sekitarnya. Itu dia termasuk mesoklimatologi seperti itu. Biasanya itu yang berbeda itu di perkotaan. Kenapa? Karena di perkotaan itu mungkin kalau teman-teman merasakan ya, dia lebih panas, kemudian dia mungkin lebih kelembabannya lebih rendah. Nah, itu karena ya dia ada kondisi mesoklimatologi di perkotaan. Kemudian yang terakhir yaitu makroklimatologi. Makroklimatologi adalah pembahasan kondisi atmosfer dalam lingkup yang luas dan juga skalanya besar gitu. Contohnya apa? Contohnya kita membahas tentang iklim dunia atau iklim di seluruh Indonesia, itu makroklimatologi karena cakupan wilayahnya itu luas dan juga dalam skala yang besar. Nah, biasanya ciri khas dari makroklimatologi ini kita bisa memantau pergerakan. Contohnya kemarin dengan satelit Himawari dari BMKG, ya, kita bisa mengetahui pergerakan awan, pergerakan atmosfer. Nah, itu adalah contoh pengamatan makroklimatologi.
Kalau yang meso dan mikroklimatologi kita lebih ke arah pengamatan terkait dengan kondisi atau parameter iklim yang spesifik di wilayah itu. Tapi kalau yang makro kita bisa belajar tentang sampai ke klimatologi dinamiknya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan pemanfaatan. Nah, terkait dengan pemanfaatan ini adalah kaitannya dengan klimatologi terapan gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih manfaat belajar klimatologi? Itu secara umum sudah menjadi 4. Ada klimatologi pertanian, klimatologi perkotaan, klimatologi kelautan, dan juga bioklimatologi. Klimatologi pertanian apa? Ya kaitan antara ilmu iklim dengan kondisi iklim dengan pertanian. Nah, kondisi iklim dalam pertanian ini sangat berkaitan erat ya. Karena apa ya? Karena ketika kita menentukan waktu tanam, waktu berau, kemudian waktu panen itu juga berdasarkan dari kondisi iklim. Gitu. Karena kalau sampai salah, ya mungkin kita menanam, tapi setelah itu tidak ada hujan, padi tidak ada hujan, ya berarti akan keliru. Nanti mungkin tidak bisa panen gitu. Itu pertanian. Kemudian klimatologi perkotaan. Klimatologi perkotaan itu pembahasan iklim untuk penataan kota guna mengetahui kenyamanan. Kenapa? Karena salah satu indikator kenyamanan hidup manusia itu dilihat dari kondisi parameter iklimnya, dari kondisi suhu, kondisi cuaca, kondisi ketersediaan oksigen, kan seperti itu ya. Jadi memang kaitannya dengan kenyamanan itu ada dikaitkan dengan ilmu di bidang klimatologi. Kemudian ada klimatologi kelautan. Klimatologi kelautan adalah hubungan timbal balik antara iklim dengan lautan. Nah, karena apa? Karena nanti ketika kita bicara lebih lanjut terkait dengan iklim, terkait dengan fenomena-fenomena atmosfer itu dia rata-rata semua itu berawal dari lautan gitu ya. Jadi kenapa nanti kita belajar ya? Mungkin ada nanti terkait dengan badai siklon atau siklon tropis, atau nanti ada fenomena MJO, Madden Julian Oscillation, ada fenomena yang lain-lain. Itu semua itu berawal dari kondisi iklim, dari berawal dari lautan gitu. Karena apa? Karena yang menjadi memiliki banyak sumber daya air itu lautan. Sementara semua pergerakan atmosfer itu adalah dikontrol dari aktivitas evaporasi, pemanasan air dan seterusnya. Sehingga antara iklim dan lautan ini sangat berkaitan erat. Dan yang terakhir yaitu bioklimatologi, yaitu pembahasan pengaruh iklim terhadap kondisi hayati atau kondisi tumbuhan, kondisi hewan, dan seterusnya. Itu jelas berkaitannya. Nah, terus kemudian setelah kita belajar tentang cabang keilmuan di klimatologi, terus kita harus tahu sejarah keilmuan klimatologi. Bagaimana sih sejarah keilmuan klimatologi? Nah, mungkin sebelum ke sini, kenapa sih kita perlu belajar sejarah? Sebenarnya kenapa kita perlu belajar sejarah itu agar kita tahu nih. Jadi yang namanya bidang keilmuan atau merupakan teori-teori yang ada di bidang keilmuan klimatologi sekarang itu bukan merupakan teori-teori yang didapatkan secara instan gitu. Jadi gampangnya misalkan mengatakan yang namanya cuaca itu bla 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 bla, iklim itu bla 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 bla. Itu ada merupakan suatu pemikiran yang sudah terjadi beberapa tahun. Jadi berkembangnya keilmuan terkait cuaca iklim itu sudah lama, sehingga apa teori-teori apa yang sekarang kita dapatkan terkait dengan cuaca iklim itu merupakan hasil pembahasan yang lama gitu. Jadi bukan instan tiba-tiba misalnya hanya 5 menit terpikiran, wah ini definisi cuaca iklim, tidak, tapi dia perdebatan yang lama. Mungkin awalnya ditemukan ini dulu, nanti di tahun berikutnya berkembang ketemu ini dan seterusnya sampai ke penyempurnaan sekarang itu. Nah, gitu sehingga saya tampilkan biar teman-teman tahu bahwa ke bidang keilmuan klimatologi ini tidak dapatkan secara instan tapi bertahap. Nah, sejarahnya kalau udah kita bicara global ya, pertama itu ditentukan oleh Senko di tahun 1031 sampai 95, yaitu orang pertama yang menemukan terkait dengan fenomena perubahan iklim. Jadi ilmu meteorologi klimatologi ini pertama kali muncul gara-gara adanya ini teori dari Senku ini. Jadi dia melakukan pengamatan pada bambu yang membatu karena es gitu. Jadi ya, ternyata pada wilayah yang Senku-nya dari Cina daratan ya. Cina itu dulunya tidak pernah mengalami salju, tapi kenapa kok ada bambu yang membatu? Kan jadi pertanyaan dari Senku. Oh, berarti ini ada perubahan iklim. Nah, kemudian di abad 18 ada tokohnya yang terkenal adalah Benjamin Franklin yang dia pertama kali membuat peta iklim dunia. Jadi setelah pembahasan terkait dengan deskripsi itu tentang kondisi iklim, perubahan iklim, kemudian muncul memetakan iklim di dunia. Oh, ternyata di dunia ini iklimnya itu bervariasi satu tempat dengan tempat lain oleh Benjamin Franklin. Kemudian tahun 86
oleh Edmund Halley. Edmund Halley mencetuskan pertama kali terkait dengan peta angin. Jadi dia membuat peta angin. Oh, ternyata yang menyebabkan variasi itu karena adanya pergerakan atmosfer, ada pergerakan angin. Nah, maka dibuatlah peta angin di seluruh dunia. Kemudian setelah itu muncul lagi pada Francis Galton, yaitu orang pertama yang memperkenalkan anti-cyclone, yaitu terkait dengan fenomena siklon, yaitu yang menyebabkan kenapa atmosfer itu sangat bervariasi di seluruh dunia. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah Helmut Landsberg, yaitu orang pertama yang mengenalkan istilah klimatologi itu. Jadi setelah beberapa kajian itu dulunya belum ada bidang keilmuannya, tetapi setelah dicetuskan oleh Helmut Landsberg, kemudian semua itu jadikan satu, muncullah yang diistilahkan namanya istilah klimatologi. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana di Indonesia sejarah keilmuan klimatologi ini? Ya, kalau di Indonesia sebenarnya bidang keilmuan klimatologi ini dimulai oleh inisiasi dari penjajah, yaitu Belanda gitu. Sebenarnya kalau kita bicara Belanda, memang rata-rata kalau perkembangan bidang keilmuan di Indonesia itu dimulai dari ini, pencetusnya adalah dari dulu Hindia Belanda gitu ya. Ya memang di satu sisi penjajahan itu menyebabkan Indonesia menjadi miskin, melarat dan seterusnya, tapi di satu sisi perkembangan bidang keilmuan di Indonesia itu semua dicetuskan oleh Hindia Belanda. Dasar-dasarnya itu dicetuskan oleh Hindia Belanda. Jadi awalnya itu pada tahun 866 ya, dari mulai 866 itu ada orang Belanda yang secara pribadi itu melakukan pengamatan cuaca. Kemudian setelah itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, diberi nama namanya Magnetic and Meteorological Observatorium gitu guys. Jadi kemudian diangkat Dr. Brigsma yang diangkat sebagai kepala. Kenapa iklim ini sangat penting zaman dulu ya? Karena pada waktu itu dulu awal mulanya Belanda itu masuk di Indonesia kan ingin mencari rempah-rempah. Nah, kemudian ketika sudah ada di Indonesia, dia kan mulai melakukan intensifikasi untuk menghasilkan rempah-rempah sehingga nanti bisa dijual gitu di Eropa seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena ketika belajar tentang pertanian untuk rempah-rempah, berarti dia butuh kondisi cuaca iklim. Makanya dibuatlah pemantauan terkait dengan cuaca iklim. Kemudian setelah beralih ke pemerintahan Jepang, berganti namanya menjadi Kiso Kauso Kuso atau Kantor Meteorologi Geofisika namanya di saat penjajahan Jepang selama 3 tahun. Nah, setelah Indonesia merdeka di tahun 45, kantor tersebut terbagi menjadi 2 gitu nggih. Tahun 45 yang membidangi masalah iklim terbagi menjadi 2, ada Biro Meteorologi di bawah AURI di Angkatan Udara, di militer ya, dan satu lagi yang di bawah sipil yaitu Jabatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Kementerian PU dan Tenaga Kerja. Nah, itu jadi terbagi jadi 2 ketika awal merdeka. Kemudian ketika ada agresi militer Belanda, akhirnya kan Belanda menguasai lagi, diubah lagi gitu oleh Belanda. Terbagi jadi 2 kekuasaan, ada yang dikuasai Belanda namanya Meteorologis and Geophysics Dienst, satu lagi yang dikuasai Indonesia dinamakan Lembaga Meteorologi dan Geofisika atau LMG gitu ya. Itu ketika agresi militer Belanda 2. Kemudian di tahun 50 Indonesia masuk ke WMO yaitu World Meteorological Organization gitu ya. Kemudian di tahun 55 setelah Indonesia benar-benar merdeka, akhirnya LMG di bawah Kementerian Perhubungan diubah menjadi Direktorat Meteorologi dan Geofisika, meningkat gitu ya. Nah, kemudian tahun 72 menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika. Kemudian tahun 80 menjadi Badan Meteorologi dan Geofisika, dan akhirnya di tahun 2008 akhirnya dia keluar dari kementerian lembaga, berdiri sendiri menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang BMKG itu memiliki banyak sekali wilayah area, ada yang di Jayapura, ada yang di Jogja, ada yang di mana-mana, banyak sekali BMKG gitu ya. Sekarang yang kita kenal adalah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, itu terkait dengan sejarah guys. Jadi memang sejarahnya cukup panjang ya bidang keilmuan klimatologi, meteorologi dan klimatologi baik di dunia maupun di Indonesia, yaitu perubahannya itu sangat panjang. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya apa sih manfaat praktis gitu ya kita mempelajari tentang kondisi meteorologi dan klimatologi ini. Manfaat praktisnya pertama,
ada 3 manfaat praktis ya. Pertama adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap akibat negatif yang ditimbulkan oleh cuaca iklim yang ekstrim. Ini jelas ya, karena seperti kita pantauan misalkan terutama yang sangat berpengaruh adalah kaitannya dengan sektor transportasi. Seperti pesawat, ketika kita ingin naik pesawat, ketika di kondisi atmosfernya itu terjadi turbulen, banyak sekali awan, banyak apa, mungkin kita akan di-delay. Makanya kalau teman-teman mungkin yang pernah atau sering naik pesawat, kadang pesawat itu delay ya, karena apa ya, mungkin biasanya selain kendala teknis dari pesawatnya ya, itu karena mungkin kondisi atmosfer yang memang kurang bersahabat gitu. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau mungkin baru terjadi badai di atmosfer, ketika terus pesawatnya lepas landas ya, mungkin pesawatnya tuh akan jatuh, akan oleng dan seterusnya, bisa menyebabkan itu. Atau misalnya di dunia pelayaran gitu nggih. Nah, kalau kita mau berlayar kondisi ombaknya tinggi atau kita mau mencari ikan kondisi ombaknya tinggi, ya ini akan bahaya sekali gitu nggih. Bahaya sekali terhadap nelayannya. Juga nanti bisa untuk memprediksi ketika gelombang tinggi, mesti nanti kan kejadian mungkin akan ada abrasi fenomena. Ini sangat penting sekali untuk yang terkait dengan dunia wisata yang ada di pantai dan seterusnya. Sehingga ini bisa untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Apalagi terutama pada daerah-daerah yang dia bisa terjadi badai siklon atau terjadi angin ribut atau terjadi apa itu pusaran angin gitu yang banyak terjadi di daerah Amerika di iklim sedang sana. Nah, itu juga sangat penting sekali kondisi cuaca iklim untuk dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyesuaikan diri dengan sifat cuaca dan iklim sehingga terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh cuaca iklim. Nah, ini juga penting yaitu untuk sebagai penyesuaian diri terhadap sifat cuaca dan iklim gitu ya. Jadi sebenarnya kalau penyesuaian diri ini lebih ke arah yang kalau mungkin di wilayah tropis di kita itu apa itu kurang aware terhadap kondisi cuaca iklim. Kenapa ya? Karena mungkin tropis itu kan cuma 2, pengemarau penghujan. Misalkan terpaksanya ya kita tidak tahu kondisi cuaca iklim ketika awal kita bangun pagi, kita tidak tahu kondisi cuaca iklim di hari itu, ya paling minimal kita kehujanan. Atau mungkin kita kepanasan, paling hanya itu. Jadi tidak berpengaruh. Tapi beda pada iklim sedang. Sangat penting sekali kondisi cuaca iklim. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ingin beraktivitas keluar tanpa kita tahu kondisi cuaca iklim, ya kita bisa saja nanti di tengah jalan itu bisa kita meninggal atau mati. Kenapa ya? Misalkan kondisi sekarang itu akan ada salju nanti, misalkan nanti siang gitu nggih. Kita tidak siap-siap, mungkin dari rumah kita hanya pakai baju tipis, ketika di jalan turun salju ya kita bisa mati kedinginan seperti itu. Nah, ini adalah kondisi di iklim sedang. Makanya kenapa di iklim sedang ini pemantauan cuaca iklim itu sangat penting sekali, terutama bagi aktivitas manusia, yaitu karena itu. Karena kondisi iklimnya itu sangat ekstrim sekali perubahannya. Beda dengan di iklim tropis kita, perubahannya itu tidak ekstrim sekali seperti itu. Dan yang ketiga yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan dan usaha dalam bidang teknik, sosial, ekonomi dengan menerapkan teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca iklim. Ini jelas ya. Jadi ketika kita ingin membangun jembatan, membangun bendungan, mau apa ya kita harus memperhatikan cuaca iklim. Oh, agar ini bendungannya itu bisa bertahan 10 tahun ya kita harus tahu kondisi cuaca iklimnya. Kita modelkan, oh dengan kondisi hujan sekian, berarti kemampuan untuk menampungnya setiap tahun itu harus sebesar ini. Ketika ingin kita gunakan 10 tahun, berarti tampungnya harus sebesar ini. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian jembatan jelas, kekuatan jembatan ketika ada hujan menyebabkan debit air sungai sekian, sehingga jembatan yang dibuat pun juga harus bisa mampu menghalau debit sebesar itu. Contohnya seperti itu. Nah, terus ini mungkin kita lebih spesifik ya, yang terakhir yaitu terkait dengan ekonomi dan industri, yaitu ada peran klimatologi terapan. Peran klimatologi terapan itu ada 4, ada kaitannya dengan community activities atau terhadap komunitas masyarakat, terhadap human activities atau kondisi manusia, terhadap pertanian, terhadap industrial commercial activities. Nah, kalau untuk yang community yaitu bisa untuk pengurangan polusi udara, yaitu contohnya apa? Contohnya ya misalkan dengan cuaca iklim kita bisa tahu polusi udaranya itu sekian, sehingga ketika kita ada hujan berarti kemungkinan polusinya itu masih ada sekian dan seterusnya. Untuk perencanaan suplai air bersih jelas, karena apa? Karena air itu sumbernya semua berasal dari hujan gitu. Ketika kita bisa tahu kondisi curah hujan berarti otomatis kita bisa rencanakan suplai air bersih di setiap tempat gitu.
Kemudian rencana tata kota ini jelas. Pada wilayah-wilayah yang sering hujan, ya kita harus buat rencana tata kotanya itu dia yang ramah terhadap hujan. Jangan sampai dibuat struktur kota, tata kota yang dia banyak bangunannya, banyak semennya, banyak aspalnya, sehingga ketika turun hujan banyak terjadi banjir dan seterusnya. Itu untuk tata kota. Untuk perencanaan penggunaan lahan ini jelas karena ya kaitannya dengan apakah untuk bermanfaatkan untuk pertanian, untuk perkebunan. Nah, itu kita harus melihat dari kondisi cuaca iklim. Kemudian untuk perencanaan jembatan atau jalan raya atau infrastruktur lain, nah tadi sudah saya jelaskan ya, seperti bendungan, jalan raya, jembatan itu juga mempengaruhi kondisi iklimnya. Curah hujan terutama yang mempengaruhi suhu kelembaban itu juga benar. Dan yang terakhir yaitu bahaya badai. Nah, ini tadi yang terutama wilayah-wilayah yang sering badai gitu nggih. Jadi siklon tropis, terjadi pusaran angin. Nah, itu sangat penting sekali kita tahu kondisi klimatologi. Terus kaitannya dengan human activities atau kondisi individu manusia terkait dengan respon psikologi gitu nggih. Jadi kondisi psikologis dari manusianya itu sendiri karena setiap manusia itu beda-beda ya. Ada yang mungkin dia tahan terhadap klimatologi, ada mungkin yang dia tidak tahan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan kesehatan penduduk, nah, karena pengaruh juga, karena apa ya? Biasanya musim hujan itu mungkin banyak nyamuk gitu, nggih. Banyak nyamuk sehingga nanti bisa menyebabkan penyakit. Musim hujan, ketika hujan-hujanan menyebabkan penyakit ada banyak sekali. Kemudian adanya penyesuaian iklim, nah, ini jelas karena apa manusia itu perlu menyesuaikan gitu. Ketika misalkan kita biasa tinggal di wilayah tropis, kemudian kita harus misalkan kuliah atau kerja atau kemana ke luar negeri yang iklimnya berbeda ya, kita perlu penyesuaian gitu. Karena tidak mungkin iklim yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan iklim. Kemudian untuk perencanaan bangunan rumah ini juga penting. Misalkan pada wilayah yang sering banjir karena curah hujannya tinggi, ya kita harus rencanakan bangunan rumahnya dengan seperti apa, modifikasinya dan seterusnya. Untuk keperluan pakaian ini juga penting ya karena yang kita pakai ketika musim kemarau, musim penghujan atau musim salju, musim semi itu akan beda-beda gitu. Tidak mungkin kita pakai pakaian biasa ketika musim salju ya, kita bisa mati kedinginan. Kemudian untuk aktivitas olahraga ini juga penting. Kemudian untuk pemanasan dan pendinginan ruangan, nah ini terutama di wilayah-wilayah iklim yang sedang gitu nggih. Karena saat salju ya kita harus buat pemanasan ruangannya. Ketika musim musim panas kita perlu buat pendingin ruangannya dan seterusnya. Nah, untuk aktivitas pertanian ini sangat penting sekali karena hampir semua aktivitas pertanian dan juga perikanan itu membutuhkan kondisi cuaca dan iklim baik untuk penyakit tanamannya karena beberapa penyakit tanaman itu biasanya muncul ketika musim penghujan. Kemudian terkait dengan panennya, bagaimana agar panen optimal itu ya kapan kita harus menanamnya. Kemudian waktu tanamnya kapan, pencarian ikannya itu kapan, itu semua membutuhkan cuaca dan iklim. Karena ketika misalkan cuaca iklimnya tidak mendukung, berarti waktu tanamnya pun juga tidak akan cocok seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu untuk industrial dan commercial activities. Industrial dan commercial activities ya kaitannya dengan berbagai macam bidang industri. Ada untuk perencanaan suplai dan polusi, ada untuk rencana produk penjualan. Nah, ini juga penting karena apa ya? Kita tidak mungkin contohnya ya, kita tidak mungkin jualan sunblock atau sunscreen yang untuk melindungi kita dari matahari di wilayah yang dia beriklim dingin ya, mubazir tidak ya ada yang beli karena tidak ada matahari seperti itu. Kemudian untuk rencana pemasaran produk ini juga penting. Nah, pada saat musim salju kita jual es krim ya tidak laku ya karena kondisinya dingin gitu. Caranya seperti itu. Kemudian untuk bidang transportasi dan bahan material ini sangat penting sekali karena kaitannya dengan misalkan pesawat mau terbang butuh kondisi cuaca iklim, pelayaran kapal mau berlayar butuh kondisi cuaca iklim dan seterusnya. Nah, ini sangat penting sekali sehingga kalau kita bicara tentang klimatologi memang baik dari secara di geografi itu sangat penting, tetapi secara praktis itu bagi kehidupan kita itu pun juga sangat penting karena hampir semua kegiatan kita mesti berkaitan dengan cuaca iklim. Semua itu mesti bergantung pada cuaca iklim sehingga memang ilmu klimatologi dan klimatologi ini juga sangat penting secara praktis bagi kita seperti itu.
Oke, teman-teman, mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kali ini. Ya, mungkin ini terakhir terkait dengan tugas, ya. Jadi saya akan berikan tugas ya. Silahkan nanti coba teman-teman buka website Google Scholar, kemudian di situ cari salah satu jurnal atau artikel teman-teman yang kaitannya dengan peran atau kajian klimatologi tadi yang sudah saya jelaskan. Ada beberapa peran ya, baik itu untuk community service, untuk human activities, untuk aktivitas pertanian, untuk industrial commercial activities. Pilih salah satu boleh, atau spesifik salah satu boleh, misalkan untuk kajian penyakit tanaman, atau untuk perencanaan transportasi, atau untuk perencanaan bangunan, boleh dipilih salah satu. Kemudian lakukan review. Kemudian deskripsikan hasil reviewnya yang memuat bagaimana cara atau metode kajian iklim dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang ada pada artikel tersebut. Jadi misalkan artikelnya tentang pengaruh iklim terhadap perencanaan bangunan jembatan. Nah, teman-teman jelaskan bagaimana iklim itu bisa mempengaruhi terhadap perencanaan bangunan jembatan. Itu dijelaskan dalam reviewnya. Oh, misalkan dengan iklim itu dipantau curah hujannya. Dengan curah hujan kita bisa modelkan banjirnya. Dari banjir itu kita bisa modelkan kekuatan struktur bangunan jembatannya. Nah, itu contohnya untuk mereviewnya. Nah, kemudian dan jangan lupa untuk melampirkan abstrak dari artikel jurnal yang direview seperti itu. Ya, silakan nanti bisa tugas ini bisa nanti akan sampaikan juga di Open Learning, dan silakan nanti dikumpulkan melalui Open Learning juga. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua kali ini. Semoga bisa banyak yang diambil manfaatnya. Tadi kita banyak belajar terkait dengan meteorologi, klimatologi, kemudian bagaimana sejarah perkembangan keilmuannya, apa saja cabang-cabang keilmuannya, kemudian kenapa klimatologi dan meteorologi ini penting dipelajari, terapannya apa di bidang keilmuan kita gitu nggih. Jadi itu sekedar untuk kesimpulannya. Dan silahkan teman-teman lebih banyak belajar lagi dari berbagai sumber, karena mungkin apa yang saya ajarkan ini hanya mengulik sedikit di luar permukaannya. Nanti teman-teman bisa lebih memperdalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dalamnya saya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.